Pekerjaan HR jadi lebih mudah dengan Grid HR. Kelola data karyawan dan otomasi payroll dalam satu sistem. Grid HR dilengkapi dengan berbagai fitur yang terintegrasi, sehingga meningkatkan efisiensi perusahaan dan produktivitas karyawan. Monitor kehadiran karyawan dengan teknologi face recognition dan geotagging. Tidak perlu khawatir akan kendala sinyal, karena Grid HR menyediakan mode absensi offline. Seluruh laporan kehadiran dapat didownload dalam satu klik. Karyawan dapat mengajukan cuti dan lembur melalui aplikasi dengan fitur Workflow Approval. Pantau aktivitas kerja karyawan dengan akurat. Atur jadwal shift karyawan secara fleksibel. Ucapkan selamat tinggal pada penggajian manual. Dengan fitur payroll yang terintegrasi, seluruh gaji, pajak, tunjangan, dan komponen lain dapat dihitung secara otomatis. Tersedia juga e-payslip yang mudah diakses. Ukur kinerja karyawan dengan fitur performance. Proses rekrutmen lebih efisien dan anti-human error. Bantu karyawan penuhi kebutuhan darurat dengan akses tarik gaji prorata sebelum tanggal penggajian. Rasakan pengalaman HRIS yang lebih baik. Bergabung bersama lebih dari 3.000 perusahaan di seluruh Asia. Grid HR, do something great every day. Pekerjaan HR jadi lebih mudah dengan Grid HR. Kelola data karyawan dan otomasi payroll dalam satu sistem. Grid HR dilengkapi dengan berbagai fitur yang terintegrasi, sehingga meningkatkan efisiensi perusahaan dan produktivitas karyawan. Monitor kehadiran karyawan dengan teknologi face recognition dan geotagging. Tidak perlu khawatir akan kendala sinyal, karena Grid HR menyediakan mode absensi offline. Seluruh laporan kehadiran dapat didownload dalam satu klik. Karyawan dapat mengajukan cuti dan lembur melalui aplikasi dengan fitur Workflow Approval. Pantau aktivitas kerja karyawan dengan akurat. Atur jadwal shift karyawan secara fleksibel. Ucapkan selamat tinggal pada penggajian manual. Dengan fitur payroll yang terintegrasi, seluruh gaji, pajak, tunjangan, dan komponen lain dapat dihitung secara otomatis. Tersedia juga e-payslip yang mudah diakses. Ukur kinerja karyawan dengan fitur performance. Proses rekrutmen lebih efisien dan anti-human error. Bantu karyawan penuhi kebutuhan darurat dengan akses tarik gaji prorata sebelum tanggal penggajian. Rasakan pengalaman HRIS yang lebih baik. Bergabung bersama lebih dari 3.000 perusahaan di seluruh Asia. Grid HR, do something great every day.
Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Great People yang kami hormati, dan tentu saja selamat datang kembali di acara webinar Great Day Connect yang pada kali ini berkesempatan berkolaborasi kembali bersama Inatex Jakarta. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri saya Fadli yang akan menjadi moderator pada acara siang kali ini. Kami sangat senang sekali Great People yang dapat bergabung dengan kami dalam acara yang akan membahas topik yang sangat menarik sekali yaitu sosialisasi peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023, memahami dan mengoptimalkan pemotongan PPh 21 dengan tarif efektif rata-rata terbaru. Oke, rangkaian acara hari ini akan diawali dengan perkenalan company profile dari Grid HR. Lalu dilanjutkan dengan perkenalan company profile dari Inatex Jakarta, dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber, dan diikuti dengan sesi tanya jawab. Pada sesi tanya jawab nanti, peserta diperkenankan untuk bertanya melalui kolom Q&A dengan format username, lalu dilanjutkan dengan pertanyaannya. Nantinya pertanyaan seputar materi akan dijawab langsung oleh narasumber. Dan Grid People juga dapat bertanya seputar Grid HR dan Inatex Jakarta pada kolom chat. Grid People yang hadir juga berkesempatan untuk mendapatkan materi dan e-sertifikat yang dikirimkan melalui email terdaftar dalam beberapa hari kerja. Tapi, untuk mendapatkan e-sertifikat dan materi, tolong diperhatikan caranya. Yang pertama, screen capture acara webinar hari ini di HP ataupun laptop teman-teman semua. Yang kedua, posting di Instagram teman-teman dengan caption yang menarik juga dengan tag Instagram Grid DHR dan Inatex Jakarta. Dan jangan lupa sebelumnya untuk follow Instagram Grid DHR dan Inatex Jakarta yang tertera di kolom chat untuk username ID Instagram dari Grid DHR dan Inatex Jakarta. Dan jika ada kendala terkait e-sertifikat, misal ada salah penulisan nama, Great People juga bisa langsung menghubungi kontak person kami di 0821 2254 2299. Maaf, tadi ada yang terlupakan. Jadi nanti kita juga akan nge-share scan barcode ataupun link di kolom chat. Jadi teman-teman juga bisa isi, tolong di-input username Instagramnya. Jadi kalau misalkan udah follow Instagram dari Grid DHR dan Inatex Jakarta, langsung aja boleh nanti di scan barcode untuk menginput nama Instagram teman-teman masing-masing. Oke, sebelum masuk kita ke acara pada siang hari ini, saya akan memberikan informasi tentang Grid HR. Jadi Grid HR merupakan aplikasi HR untuk proses payroll dan HR yang terintegrasi. Grid HR merupakan aplikasi HR untuk menyediakan sistem yang dimana membantu Anda mengurus penggajian, perhitungan pajak, data kehadiran, pengajuan cuti, dan reimbursement. Grid HR telah memiliki pengalaman lebih dari 21 tahun dan didukung oleh lebih dari 400 tim support. Yang saat ini pengguna Grid HR sudah ada lebih dari 2.000 perusahaan dengan lebih dari 1 juta pengguna aktif. Sekarang mari kita sama-sama saksikan video singkat untuk berkenalan dengan Grid HR. Silahkan di-play videonya.
Baik, terima kasih. Tadi merupakan sekilas perkenalan tentang company profile dari DHR. Dan untuk ini kita juga mau menginformasikan kalau misalkan ada teman-teman yang ada di sekitaran Jakarta, terutama di Tangerang Selatan, untuk next eventnya kita punya offline event yang dimana juga akan membahas tentang peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023 ini yang akan diselenggarakan di kampus Nisi Bintaro, kampus dari kantor dari Grid DHR maksudnya, maaf. Mungkin hanya tersisa sekitar 50 sampai 60 pack saja untuk ketersediaannya. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin mendaftar, silakan menghubungi saya langsung di 0821 2254 2299 atau yang Bapak Ibu ingin langsung mendaftar, saya akan nanti eh, input di kolom chat ya untuk form registrasinya. Jadi nanti acara akan mulai sekitar pukul 2 sampai dengan pukul 6. Juga kami akan sediakan coffee break beserta dinernya untuk makan malamnya. Dan pembicaraan juga langsung dari DJP Pusat. Oke, kalau begitu terima kasih. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita mungkin sekarang akan ada perkenalan company profile dari Inatex Jakarta yang dibawakan oleh Mbak Sarah dari tim Inatex. Halo Mbak Sarah. Halo, Mas Hai Fadli. Mbak. Sudah berapa Yuk. kali nih kita kolaborasi luar biasa, Inatex selalu ada untuk Great Day. Terima kasih banyak Mbak Sarah. Kalau begitu kita mungkin bisa langsung saja untuk perkenalan company profile dari Inatex Jakarta. Silakan Mbak Sarah. Oke, selamat siang semuanya. Apa kabar? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat, tampil semua prima, bisa dapat menyimak pada materi hari ini. Sebelumnya belum afdol kalau kita belum berkenalan dulu ya. Izin saya akan share screen. Siapa sih kita yang akan memaparkan materi hari ini? Ya, kami adalah dari Inatex, merupakan konsultan perpajakan. Kemudian, sebentar. Ya, kantor kami di beralamat di Wisma Stako, tepatnya di samping Kokas. Mungkin Bapak dan Ibu sempat mampir atau pernah berkunjung ke Kokas. Nah, bila ingin melihat kantor kami, silakan atau ingin berkunjung atau berkonsultasi. Dan kami sudah berdiri dari tahun 2011 yang terdaftar sebagai konsultan pajak dan pengacara pajak. Kiprah kami sendiri kurang lebih sudah 23 tahun di bidang perpajakan dan akuntansi. Dan saat ini kami memiliki eh, dari 3 cabang, yaitu sudah ada Inatex Jakarta, kemudian ada Inatex Semarang, dan ada Inatex Batam. Lagi loading. Oke, mohon ditunggu. Loadingnya. Oke. Sepertinya jaringan ya Bapak Ibu, mohon maaf. Atau Mbak Sarah boleh dicoba nonaktifkan cam-nya, lalu mulai slide lagi presentasinya. Masih loading. Masih loading ya, Bapak Ibu. Mohon ditunggu sebentar. Sepertinya ada kendala dari sinyalnya. Kontrak. Terima kasih. Sebentar. Baik, Halo, baik udah ya. Sudah. masih tampil atau mungkin untuk company profile nanti akan kami kirimkan ke peserta untuk pengenalan perusahaan, Mas. Boleh, silakan nanti kita akan sisipkan juga di sertifikat dan materi ya. Oke, berarti bisa langsung saja untuk ke materi utama kita. Oke, baik. Berarti langsung aja ke materi. Oke, boleh dicoba stop share dulu, Mbak Sarah?
Mbak Sarah, Ya. boleh coba stop share dulu? Oke, oke, bisa dari sini ya. Oke, kalau gitu kita izin untuk menonaktifkan untuk share dari Mbak Sarah. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, kalau begitu sekarang langsung saja karena materinya ini cukup menarik. Saya akan memperkenalkan narasumber kita pada hari ini yaitu Mas Yoga Teguh Utama selaku tim teks analis Inatex Jakarta bersama Mas Noval Sultan selaku teks analis Inatex Jakarta juga. Halo, selamat siang Mas Yoga dan Mas Noval. Halo, selamat siang Mas Ya, Fadli. halo, selamat siang. Aman ya. Untuk screen sudah oke oke. Suara mic semuanya sudah oke ya, Mas Ya, Yoga dan sudah. Ya, Mas Noval. sudah Mas. Oke, karena ini pembahasannya luar biasa menarik, jadi kita harus menstabilkan untuk jaringan internetnya. Oke, kalau begitu langsung saja kepada Mas Yoga dan Mas Noval untuk waktu dan layar saya persilakan untuk presentasi materi pada hari ini. Silakan. Terima kasih untuk Mas Fadli. Bapak, untuk teman-teman, saya izin share screen ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang belum kenal sama saya izin untuk memperkenalkan nama diri dulu. Perkenalkan, nama saya Yoga Teguh Tama, dan nanti ada rekan saya Novali Sultan yang akan mensosialisasikan PP 58 tahun 2023. Yang pertama ini ada latar belakang terbitnya PP 58 tahun 2023 ini karena pemotongan PPh pasal 21 saat ini memiliki berbagai skema perhitungan yang dimana dapat membingungkan wajib pajak. Karena banyaknya skema perhitungan PPh pasal 21 pada saat ini, maka tujuan pemerintah menerbitkan PP 58 tahun 2023 ini yang pertama memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi wajib pajak untuk menghitung pemotongan PPh pasal 21 di setiap masanya. Dan juga bertujuan supaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selanjutnya, dampak terbitnya PP 58 tahun 2023 ini tidak ada tambahan beban pajak baru sehubungan dengan penerapan tarif efektif. Dalam artian tidak ada komponen baru nih teman-teman untuk yang harus kita perhitungkan ke dalam penghasilan si wajib pajak tersebut. Yang kedua, dampak terbitnya PP 58 tahun 2023 ini munculnya tarif baru untuk menghitung PPh pasal 21 bulanan atau yang biasa kita sebut tarif efektif rata-rata, yang dimana tarif efektif rata-rata ini akan digunakan untuk menghitung PPh 21 bulanan bagi pegawai tetap yang digunakan di dalam masa pajak selain masa pajak terakhir, berarti dari masa Januari sampai dengan November. Sedangkan perhitungan PPh pasal 21 setahun di masa pajak terakhir tetap menggunakan tarif pasal 17. Selanjutnya ada struktur peraturan pemerintah. Ini ada struktur-struktur dari PP 58 tahun 2023 yang perlu dipahami bahwa PP 58 tahun 2023 ini akan berlaku pada di 1 Januari 2024. Selanjutnya di PP 58 tahun 2023 ini ada 3 tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama ada tarif pasal 17, yang dimana tarif pasal ini yang selalu kita pakai untuk menghitung PPh pasal 21 wajib pajak. Di tarif pasal 17 ayat 1 ini ada 5 lapisan ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah lapisan tarif 5% untuk wajib pajak yang mempunyai penghasilan bruto 0 sampai 60 juta. Ada tarif 15% untuk
wajib pajak yang mempunyai penghasilan bruto di atas 60 juta sampai 250 juta dan seterusnya. Ini bisa dilihat ya Bapak Ibu. Yang kedua ada tarif efektif bulanan. Tarif efektif bulanan ini tarif yang baru muncul di PP 58 tahun 2023. Tarif efektif bulanan ini juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada tarif efektif bulanan kategori Tier A, tarif efektif bulanan Tier B, dan juga tarif efektif bulanan Tier C. Yang dimana untuk tarif efektif bulanan kategori A itu untuk wajib pajak yang mempunyai status PTKP TK0, TK1, dan juga K0. Untuk tarif efektif bulanan kategori Tier B itu untuk wajib pajak yang mempunyai status PTKP TK2, K1, TK3, dan K2. Untuk tarif efektif bulanan untuk kategori Tier C itu untuk wajib pajak yang mempunyai status PTKP K3. Yang ketiga ada tarif efektif harian, ya di mana tarif efektif harian ini berlaku untuk wajib pajak yang memperoleh penghasilan brutonya yang dibayar secara harian. Yang di mana untuk lapisan yang pertama ada wajib pajak yang memperoleh penghasilan 0 sampai 450 ribu itu dikenakan tarif 0%. Yang lapisan kedua ada wajib pajak yang menerima penghasilan bruto harian dari 450 ribu sampai 2.500.000 itu dikenakan tarif sebesar 0,5%. Selanjutnya, ini ada tabel terkait tarif efektif bulanan kategori Tier A, yang di mana Tier A ini untuk wajib pajak yang mempunyai status PTKP TK0, TK1, dan K0. Selanjutnya ada tabel tarif efektif bulanan kategori Tier B, yang di mana ini untuk wajib pajak yang mempunyai status TKP, TK2, K1, TK3, dan K2. Yang terakhir ini ada tarif efektif bulanan kategori Tier C untuk wajib pajak yang berstatus PTKP K3. Dan ini objek-objek untuk yang dikenakan PPh pasal 21 ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada skema perubahan PPh. Oh, belum ya? Belum. Oh, iya. Ini ya. Oh ya, selanjutnya untuk skema perubahan PPh pasal 21 atas pegawai tetap. Untuk tabel ini adalah tata cara perhitungan sebelum terbitnya PP 58 tahun 2023 terbit, yaitu untuk perhitungan PPh pasal 21 bulanannya itu cara pengerjaannya penghasilan bruto sebulan dikurangin pensiun, dikurangin biaya jabatan pasal 17 lalu dibagi 12 untuk menentukan. Cek sebentar. Iya. Eh, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Mohon maaf tadi ada kendala sedikit. Sekarang masuk ke skema perubahan PPh pasal 21 terkait pegawai tetap. Untuk tabel di atas ini untuk peraturan sebelumnya ya Bapak Ibu untuk menghitung PPh pasal 21 di setiap masanya. Dengan cara perhitungannya itu penghasilan bruto sebulan, dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran pensiun, lalu disetahunkan, nanti dikurang PTKP, baru dikali tarif pasal 17. Baru dibagi 12 untuk menentukan PPh pasal 21 sebulannya. Untuk di masa pajak terakhir atau di masa Desember, itu pengerjaannya penghasilan bruto setahun dikurangi biaya jabatan, dikurangin iuran iuran pensiun, dikurangi PTKP, baru dikali dengan tarif pasal 17. Yang nantinya PPh pasal 21 masa pajak terakhir itu diselisihkan dengan PPh pasal 21 yang sudah dipotong selain masa pajak terakhir atau masa Januari sampai dengan November. Untuk selanjutnya ini perhitungan PPh pasal 21 yang ada di
PP 58 tahun 2023. Untuk setiap masa kecuali masa pajak terakhir, itu cara pengerjaannya penghasilan bruto sebulan dikalikan TER bulanan. Untuk di masa pajak terakhir, cara pengerjaannya penghasilan bruto setahun, sebentar, penghasilan bruto setahun, dikurangi biaya jabatan, dikurangin iuran pensiun, dikurangin zakat atau sumbangan keagamaan yang dibayar melalui pemberi kerja, dikurangi PTKP, baru dikali tarif pasal 17. Dari PPh pasal 21 masa pajak terakhir ini lalu diselisihkan dengan PPh pasal 21 yang sudah dipotong selain masa pajak terakhir atau masa Januari sampai dengan November. Perbedaan dari skema perhitungan dengan peraturan yang lama dengan yang baru itu, kalau untuk yang lama, untuk pengerjaan PPh pasal 21 di masa Januari dengan November itu harus mengurangi biaya jabatan, iuran pensiun baru disetahunkan nanti dikurangi PTKP baru dikali tarif pasal 17. Sedangkan dengan pengerjaan PPh pasal 21 bulanan untuk Januari sampai dengan November itu pengerjaannya penghasilan bruto sebulan langsung dikalikan dengan TER bulanannya. Dan untuk di masa pajak terakhir juga ada pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang dibayar melalui pemberi kerja. Perbedaannya hanya di situ ya teman-teman. Selanjutnya ini ada kasus contoh soal pegawai tetap. Tuan R yang bekerja pada perusahaan PT ABC yang memperoleh gaji sebulan sebesar 10 juta, serta membayar iuran pensiun sebesar 100.000 per bulan. Tuan R menikah dan tidak memiliki tanggungan, berarti status PT-nya kantor. Kalau perhitungan sebelum terbitnya PP 58 tahun 2023 ini menggunakan tarif pasal 17 yang disetahunkan. Jadi komponennya dimasukkan semua, teman-teman. Jadi gaji, terus dikurangi biaya jabatan, dikurangin iuran pensiun, nanti hasilnya menjadi penghasilan neto sebulan, lalu dikali 12 disetahunkan untuk menentukan hasil penghasilan neto setahun, baru dikurangi PTKP setahun, nanti dari hasilnya ketemu penghasilan kena pajak setahun, baru dikenai tarif pasal 17. Yang dimana untuk contoh kasus ini kan dia penghasilan kena pajak setahunnya 54.300.000, berarti dia kena lapisan tarif 5%. Baru dari hasilnya ini dibagi 12 untuk menentukan PPh pasal 21 sebulannya. Kalau untuk perhitungan PPh pasal 21 bulanan menggunakan PP 58 tahun 2023, jadi penghasilan bruto sebulannya langsung dikalikan dengan tarif TER. Karena di sini penghasilan bruto sebulannya 10 juta dengan status PTKP-nya K0, maka Tuan R ini kena kategori TER A dengan lapisan tarif 2%. Jadi pengerjaannya itu penghasilan bruto langsung dikalikan dengan TER bulanan 10 juta dikali 2%, maka 200.000 per bulan. Ini untuk contoh perhitungan PPh pasal 21 di masa pajak terakhir. Kalau dilihat perhitungan sebelum PP 58 tahun 2023 berlaku dengan perhitungan sesudah PP 58 tahun 2023 berlaku, ini tidak ada perbedaan ya teman-teman. Karena sama-sama menghasilkan PPh di masa Desember 2.715.000 rupiah. Yang membedakan hanya di PPh pasal 21 bulanannya, jadi Januari sampai dengan November. Kalau di PPh pasal 21 Januari November menggunakan TER, dia sebesar 2.200.000. Kalau pakai pasal 17, dia sebesar 2.488.750. Selanjutnya ada contoh lagi nih untuk kasus pegawai tetap. Tuan A bekerja pada PT Z, Tuan A berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan, yaitu K0, premi JKK dan JKM-nya per bulan yang dibayar oleh PT Z untuk Tuan A adalah masing-masing sebesar 0,50% dan 0,30% dari komponen gaji si Tuan A. Iuran pensiun yang dibayarkan oleh PT Z untuk Tuan A adalah sebesar 200.000 per bulan. Sedangkan iuran pensiun yang dibayar
dibayar sendiri oleh Tuan A melalui PTZ adalah sebesar 100.000 per bulan. Tuan A melakukan pembayaran zakat sebesar 200.000 per bulan melalui PTZ kepada Badan Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah. Selama tahun 2024, Tuan A menerima atau memperoleh penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 menggunakan tarif efektif bulanan kategori A. Karena Tuan A ini status PTKP-nya K0 dengan perhitungan sebagai berikut. Untuk tabel yang di sini itu tata cara perhitungan untuk menghitung PPh pasal 21 bulanan Januari sampai dengan November. Jadi komponen yang didapat dari Tuan A yang bekerja di PTZ itu dimasukkan semua Bapak Ibu, seperti gaji, tunjangan, terus misalnya ada uang lembur di bulan Februari itu dimasukin, kalau ada bonus di bulan Juli itu dimasukin, terus ada premi JKK dan JKM itu dimasukin dijadiin satu yang nantinya akan menjadi penghasilan bruto. Dari penghasilan bruto ini kita lihat status PTKP si Tuan A ini apa. Kalau dari soal ini kan status PTKP-nya K0, berarti dia masuk kategori Ter A dengan penyesuaian tarif. Karena penghasilan brutonya di atas 30 juta, rata-rata maka tarifnya itu 13 sampai 15 ke atas. Dan dijumlah menghasilkan PPh pasal 21 setiap bulannya. Selanjutnya, kalau kita udah menghitung PPh pasal 21 dari Januari sampai November, maka kita menghitung PPh 21 di masa Desember. Yang itu di mana perhitungannya disetahunkan. Jadi penghasilan bruto setahun Tuan A sebesar 450 juta 960 ribu. Kurangi biaya jabatan selama setahun, dikurangin iuran pensiun selama setahun, dikurangin zakat 2.400.000 selama setahun, maka penghasilan neto setahunnya adalah 441.360.000. Lalu dikurangi dengan PTKP si Tuan A yaitu K0 berarti 58.500.000. Maka ketemulah penghasilan kena pajak setahun yaitu 382.860.000. Dari penghasilan kena pajak setahun baru kita kenakan tarif pasal 17. Karena sudah melebihi dari 250 juta, maka dikenakan tarif pasal yang 25%. Dari pajak penghasilan yang sudah dikenakan tarif pasal 17 itu ketemunya 64.715.000, lalu diselisihkan dengan PPh pasal 21 yang sudah kita hitung dari masa Januari sampai dengan November, yaitu 50.120.000. Maka PPh pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2024 yaitu 14.595.000. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya nanti akan dibawakan oleh rekan saya Novali Sultan. Baik, rekan-rekan semua, selanjutnya kita masuk ke dalam skema perubahan PPh 21 pegawai tidak tetap. Di mana untuk tarif pegawai tidak tetap pada peraturan sebelumnya itu terbagi menjadi 5 lapisan. Yaitu pertama, kurang dari 450.000 per hari, itu tarifnya itu tidak ada potongan PPh. Lalu untuk penghasilan bruto lebih dari 450.000 per hari sampai dengan 4,5 juta per bulan, perhitungan tarifnya itu sebesar 5% dikalikan dengan PPh bruto dikurangi dengan 450.000. Lapisan selanjutnya itu lebih dari 4,5 juta per bulan sampai dengan 10.200.000 per bulan. Tarif pemotongannya itu 5% dikalikan dengan penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP sehari. Lapisan selanjutnya lebih dari 10.200.000 per bulan, tarif pemotongan itu menggunakan tarif pasal 17 dikalikan penghasilan bruto disetahunkan dikurangi dengan PTKP. Lalu untuk yang dibayar bulanan itu menggunakan tarif pasal 17 dikalikan dengan penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP. Lanjut, setelah adanya peraturan terbaru ini PP 58 tahun 2023, penghitungan pajak untuk pegawai tidak tetap terbagi menjadi 4 lapisan, yaitu kurang dari sama dengan 450.000 per hari,
perhitungan pajaknya itu menggunakan TER harian, yaitu 0% dikalikan dengan penghasilan bruto. Lalu untuk lapisan kedua, 450.000 per hari sampai dengan 2,5 juta per hari, itu tarifnya di 0,5% dikalikan dengan penghasilan bruto. Selanjutnya, untuk lebih dari 2,5 juta per hari, perhitungan tarifnya itu menggunakan tarif transfer dikalikan dengan 50% dikalikan dengan penghasilan bruto. Lalu untuk yang dibayar bulanan, hitungan tarifnya itu menggunakan tarif efektif bulanan dikalikan dengan penghasilan bruto, di mana tarif efektif bulanan ini sudah dijelaskan sebelumnya oleh saya. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh untuk pegawai tidak tetap. Karena di sini dibayar 3 bulanan dan jumlah gajinya kurang dari 2,5 juta per hari. Contoh di sini ada Tuan L bekerja pada PTO pada bulan Juni 2024. Tuan L melakukan pekerjaan perakitan bingkai foto selama 10 hari. Atas penyelesaian pekerjaan tersebut, Tuan L menerima atau memperoleh penghasilan sebesar 4,5 juta. Sehingga untuk perhitungan pajaknya, karena ini bersifatnya tidak tetap dan perhitungannya harian, jadi penghasilan yang didapat sebesar 450.000 itu dibagi dengan jumlah hari yang dia kerja. Karena di sini contohnya 10 hari, jadi 4.500.000 dibagi dengan 10 hari. Sehingga per harinya itu dia mendapatkan penghasilan sebesar 450.000. Sehingga untuk perhitungan PPh pasal 21-nya, itu dikenakan tarif harian di angka 0% dikali dengan 450. Sama dengan untuk PPh 21 terutang itu sebesar 0 rupiah. Selanjutnya, untuk yang tidak dibayar bulanan juga, namun penghasilannya lebih dari 2,5 juta dalam sehari. Di sini ada Tuan M, bekerja pada PTN. Tuan M menerima atau memperoleh penghasilan harian berdasarkan jumlah unit TV yang diperbaiki dengan besaran penghasilan yang diterima atau diperoleh sebesar 300.000 per unit. Tuan M menyelesaikan perbaikan TV sebanyak 10 buah dalam sehari. Sehingga besarannya itu, penghasilan yang didapat oleh Tuan M, yaitu sebesar 300.000 dikalikan dengan jumlah TV yang diperbaiki dalam satu hari. Karena kasus ini 10 buah, jadi di sini kita kalikan 300.000 dengan 10. Hingga dia mendapatkan penghasilan dalam sehari itu yang ke 3 juta rupiah. Lalu untuk perhitungan PPh pasal 21 terutang itu menggunakan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh di lapisan pertama yaitu 5%, lalu perhitungannya kita kalikan dengan 50% dikalikan dengan penghasilan bruto. Hingga PPh 21 terutang itu sebesar Rp75.000. Selanjutnya untuk contoh pegawai tidak tetap, di mana penghasilannya itu dibayar secara bulanan. Di sini ada Tuan N, bekerja sebagai pemetik teh pada perkebunan milik PT M. Tuan M berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tempat, seperti TK0. Namun, Tuan N menerima atau memperoleh penghasilan yang dibayarkan secara bulanan berdasarkan hasil panen yang diperolehnya. Selama 2024, Tuan N menerima atau memperoleh penghasilan sebagai berikut. Di sini kita bisa lihat secara seksama penghasilan dia tiap bulan dari masa Januari sampai dengan masa November itu tidak tentu ya, sesuai dengan teh yang bisa dia petik. Di sini kita lihat pada masa Januari, itu dia mendapatkan penghasilan sebesar 4 juta, Februari sebesar 7 juta, Maret sebesar 1 juta, dan seterusnya sampai dengan masa Desember. Lalu, untuk perhitungan PPh pasal 21 terutangnya itu, karena dia dibayar bulanan, Tuan N ini bayar bulanan, maka kita perhitungannya itu menggunakan tarif efektif bulanan dikalikan dengan penghasilan brutonya dia. Sementara untuk Tuan N ini statusnya TK0, berarti berada di golongan RA. Untuk penghasilan di masa Januari itu, dia 4 juta, maka untuk lapisan tarifnya itu berada di 0%, sehingga PPh 21 terutang itu 0 rupiah. Lalu untuk masa Februari, dia menerima penghasilan sebesar 7 juta. Untuk lapisan tarifnya itu berada di angka 1,25%, sehingga PPh 21 terutangnya itu sebesar 87.500. Itu pun seterusnya sampai dengan masa Desember. Selanjutnya kita masuk ke dalam skema perubahan PPh 21 untuk bukan pegawai. Pada peraturan sebelumnya, untuk bukan pegawai tidak berkesinambungan memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja maupun dua pemberi kerja, itu tarifnya beda-beda. Dan sifatnya untuk yang berkesinambungan memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja maupun lebih, itu bersifat kumulatif untuk menentukan tarif pasal 17-nya. Selanjutnya, setelah adanya peraturan terbaru ini, PP 58 tahun 2023, tarifnya itu semua
dijadikan satu, baik yang tidak berkesinambungan maupun berkesinambungan. Yaitu perhitungannya menggunakan tarif pasal 17 dikalikan penghasilan bruto dikalikan dengan 50%. Kita masuk ke dalam contoh untuk bukan pegawai. Di sini ada Tuan U adalah seorang pengacara dan sedang menangani sengketa kasus penyalahgunaan hak cipta milik PTF. Atas penyelesaian tersebut, Tuan U menerima atau memperoleh imbalan dari PTF sebesar 400 juta rupiah. Lalu perhitungannya, itu kita langsung masuk ke dalam rumus yang tadi, di mana penghasilan brutonya itu kita kalikan dengan 50%, lalu kita kali dengan tarif pasal 17. Jadi 50% dikalikan dengan penghasilan bruto si Tuan U ini sebesar 400 juta, sehingga mendapatkan penghasilan brutonya itu sebanyak 200 juta rupiah. Lalu untuk perhitungan PPh pasal 21-nya itu menggunakan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh, di mana ini kita bagi menjadi dua lapisan tarif ya, karena untuk tarif PPh untuk tarif pasal 17 ini di lapisan pertama itu di maksimal itu penghasilan di 60 juta. Jadi 60 juta pertama kita kalikan dengan 5%, selanjutnya penghasilan sisanya itu kita kalikan dengan 15%, yaitu sebesar 140 juta. Hingga PPh 21 terutang untuk Tuan U itu sebesar 24 juta rupiah. Di sini kita kasih contoh untuk bukan pegawai, dia bekerja sebagai dokter. Di sini ada Tuan R, merupakan dokter spesialis anak yang melakukan praktik di rumah sakit ABC dengan perjanjian bahwa setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit. Dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada Tuan R pada setiap akhir bulannya. Selama 2024, jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien dari praktik Tuan R di rumah sakit ABC itu sebagai berikut. Berikut ini adalah penghasilan Tuan R yang menjadi dokter spesialis anak pada rumah sakit ABC, di mana tiap bulannya itu tidak sama ya, karena sesuai dengan pasien yang dia dapat. Kita masuk ke dalam perhitungannya. Untuk perhitungannya, untuk yang bukan pegawai masih sama seperti sebelumnya, yaitu penghasilan bruto dikalikan dengan 50%, dikalikan dengan dikalikan dengan tarif pasal 17. Sehingga dari masa Januari sampai dengan masa November, perhitungan kita sama, dari penghasilan brutonya itu kita kalikan dengan 50%. Ini ada di yang sebelah sini, di kolom ketiga, lalu kita kalikan dengan tarif pasal 17, yaitu dia masih flat sampai dengan Desember itu di 5%, karena penghasilan setelah dikalikan dengan 50% itu masih berada di bawah 60 juta. Sehingga penghasilan PPh 21 terutangnya itu sebesar untuk masa Januari sebesar 1.125.000, lalu Februari 1.225.000, Maret sebesar 1.175.000, sampai dengan berikutnya sampai dengan masa Desember. Ya, sebagai catatan, Rumah Sakit ABC membuat potongan pajak penghasilan pasal 21 untuk Tuan R setiap bulannya. Lalu Tuan R wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Rumah Sakit ABC dalam surat pemberitahuan tahunan tahun pajak 2024. Selanjutnya, pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong oleh Rumah Sakit ABC merupakan kredit pajak dalam surat pemberitahuan tahunan tahun pajak 2024 Tuan R. Selanjutnya kita masuk ke skema perubahan PPh 21 untuk subjek lainnya. Pada peraturan sebelumnya, di sini untuk peserta kegiatan itu menggunakan tarif pasal 17 dikalikan dengan penghasilan bruto. Lalu untuk pegawai menarik uang dana pensiun, mantan pegawai menerima bonus, atau dewan komisaris atau dewan pengawas, tidak merangkap pegawai tetap itu menggunakan tarif pasal 17 dikalikan penghasilan bruto, dan ini bersifat kumulatif. Dengan adanya PP 58 ini terjadi perubahan, yaitu untuk peserta kegiatan, pegawai menarik uang terkait pensiun, dan mantan pegawai menerima bonus, itu tarif untuk pajaknya itu pasal 17 dikalikan dengan penghasilan bruto. Lalu untuk dewan pengawas atau dewan komisaris menerima penghasilan tidak tetap teratur, perhitungan itu menggunakan per bulanan dikalikan dengan penghasilan bruto. Dan ini tidak bersifat kumulatif seperti peraturan sebelumnya. Kita masuk ke dalam contoh peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai yang menarik dana pensiun. Di sini ada Tuan Q
bekerja sebagai pegawai tetap pada PTJ dan diikutsertakan dalam program pensiun yang diselenggarakan dana pensiun DEF yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Pada bulan April 2024, Tuan Q memerlukan dana untuk persiapan masa pensiun, sehingga dia melakukan penarikan dana pensiun sebesar 20 juta. Pada bulan Juni 2024, Tuan Q kembali menarik uang masa manfaat pensiun sebesar 15 juta. Lalu untuk perhitungan pajaknya, atas penarikan uang manfaat pensiun pada bulan April, kita langsung menggunakan tarif pasal besarnya pemotongan PPh pasal 21 adalah sebesar 25% dikalikan dengan 20 juta. Sehingga pada masa April 2024, PPh 21 terutang itu sebesar 1 juta rupiah. Lalu yang kedua, untuk masa Juni, pemotongan PPh pasal 21 ini masih sama, yaitu menggunakan tarif 5% dikalikan dengan 15 juta. Sehingga PPh 21 terutang pada masa Juni 2024, yaitu sebesar 750.000. Selanjutnya, di sini ada contoh untuk Dewan Komisaris atau pengawas yang menerima atau memperoleh penghasilan secara tidak teratur. Sebagai contoh, di sini ada Tuan P adalah seorang komisaris pada PTK. Selama tahun 2024, Tuan P hanya menerima atau memperoleh penghasilan dari PTK di bulan Desember 2024. Tuan P berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan, yaitu berarti TK 0. Pada bulan Desember 2024, Tuan P menerima atau memperoleh honorarium sebesar 60 juta dari PTK. Untuk perhitungannya, karena untuk Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas itu menggunakan tarif efektif bulanan dikali dengan penghasilan bruto, maka Tuan P ini masuk ke dalam kategori TRA karena status PTKP-nya itu berada di TK 0. Lalu untuk lapisannya itu kita lihat 60 juta itu berada di lapisan pengenaan tarif sebesar 20 juta. Sehingga hitungannya itu tarif efektif bulanan sebesar 20% dikalikan dengan penghasilan bruto sebesar 60 juta, sehingga PPh 21 terutangnya itu sebesar 12 juta rupiah. Selanjutnya kita masuk ke resum skema PP 58 tahun 2023 ini. Jadi untuk resumnya itu, untuk pegawai tetap dan pensiunan, lalu PNS, TNI, Polri, PN, dan pensiunan, itu pemotongan pajaknya terbagi menjadi dua, yaitu yaitu diterapkan setiap masa kecuali masa pajak terakhir dan diterapkan pada masa pajak terakhir. Untuk yang setiap masa kecuali masa pajak terakhir, perhitungannya itu menggunakan penghasilan bruto dikalikan dengan TER bulan. Untuk masa pajak terakhirnya di sini tidak berubah, masih menggunakan penghasilan kena pajak setahun dikalikan dengan pasal 17. Lalu untuk Dewan Komisaris atau pengawas yang menerima penghasilan tidak teratur, dia diterapkannya per masa pajak. Sehingga perhitungannya itu menggunakan penghasilan bruto dikalikan dengan per bulan. Lalu untuk pegawai tidak tetap, pembayarannya itu ada dua, ada yang dibayar ada yang dibayar bulanan sama yang tidak dibayar bulanan. Untuk yang dibayar tidak bulanan, penghasilannya sampai dengan 2,5 juta per hari. Perhitungan pajaknya itu menggunakan penghasilan bruto sehari dikalikan dengan TR harian. Lalu untuk yang lebih dari 2,5 juta per hari, perhitungannya itu penghasilan bruto dikali dengan 50% dikalikan dengan tarif pasal 17. Lalu untuk pegawai tidak tetap yang dibayar bulanan, perhitungan pajaknya menggunakan penghasilan bruto bulanan dikalikan dengan TR bulan. Selanjutnya untuk bukan pegawai, diterapkannya per masa pajak atau pada saat terutangnya pajak. Sehingga perhitungannya itu menggunakan penghasilan bruto dikali dengan 50% dikalikan dengan tarif pasal 17. Selanjutnya untuk peserta kegiatan diterapkan per masa pajak atau pada saat terutang. Perhitungannya itu penghasilan bruto dikalikan dengan tarif pasal 17. Selanjutnya untuk peserta program pensiun dan mantan pegawai diterapkannya itu per masa pajak. Lalu untuk perhitungannya itu penghasilan bruto dikalikan dengan tarif pasal 17. Nah, berikut ini ada subjek pemotong, subjek penerima penghasilan, dasar pengenaan pajak, dan tarif untuk perhitungannya. Kita lihat secara sama berikut adalah untuk ringkasannya sebagai berikut. Terus nih untuk yang selanjutnya
Untuk ringkasan yang selanjutnya ini seperti ini. Oke. Selanjutnya, kita masuk ke dalam overview skema perhitungan PPh pasal 21 PP 58 tahun 2023. Perubahan skema perhitungannya itu, perubahan seluruh skema perhitungan PPh 21 yang dipotong untuk pegawai tetap untuk masa pajak selain masa pajak terakhir. Karena untuk yang sekarang itu, perhitungan selain masa pajak terakhir itu sudah menggunakan per bulanan dan untuk pegawai tidak tetap. Selanjutnya, memperluas lingkup perhitungan PPh 21 peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai yang menarik dana pensiun, yang pada peraturan sebelumnya itu hanya berlaku untuk dana pensiun, dan setelah adanya PP 58 ini berlaku juga untuk lingkup BPJS TK, Asabri, dan Taspen. Lalu selanjutnya, zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dibayarkan melalui pemberi kerja itu bisa dijadikan sebagai pengurang dalam penghasilan bruto PP pasal 21 pada masa pajak terakhir. Karena sebelumnya itu zakat atau sumbangan keagamaan ini tidak diatur pada peraturan sebelumnya. Selanjutnya, di sini ada menambah pengecualian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 DTP. Kita gabung seluruh penghasilan pegawai tidak tetap dalam 1 bulan, dan yang terakhir itu perubahan PPh pasal 21 atas natura atau penikmatan sesuai dengan PMK 66 tahun 2023. Selanjutnya, itu kita masuk ke dalam penyesuaian pengaturannya. Di sini ada mempertegas pemberi kerja yang tidak wajib melakukan pemotongan. Orang pribadi, pemberi kerja yang melakukan pembayaran kepada penerima penghasilan yang tidak terkait usaha atau pekerjaan bebas pemberi. Selanjutnya itu ada organisasi internasional berdasarkan perjanjian internasional. Lalu, menggunakan PMK biaya jabatan atau biaya pensiun dan PMK pengurang penghasilan harga. Selanjutnya itu ada menambah pengecualian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 berdasarkan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh, yaitu mengenai bantuan, sumbangan, dan selanjutnya itu ada menyesuaikan pengurang penghasilan bruto bukan pegawai dengan konsep PMK 141 tahun 2015. Lalu di sini ada menaikkan bunyi DPP PPh 21 dokter dalam Per 16 ke dalam lampiran PMK 168 tahun 2023. Selanjutnya, menegaskan hak penerima penghasilan untuk menerima bukti pemotongan dan tidak ada kewajiban pembuatan bukti potong jika tidak ada penghasilan yang dibayar. Lalu untuk lebih bayar karena pembetulan bisa dikompensasi ke masa berikutnya dan tidak harus berurutan. Yang terakhir, PNS membuat surat pernyataan kalau dia mendapatkan penerimaan dari dua pemberi kerja atau lebih. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi. Kita di sini mencoba memberikan perhitungan menggunakan Excel ya. Untuk yang pertama ini kita kembalikan lagi ke rekan saya yaitu Yoga Teguh Utama. Eh, Teman-teman, Bapak Ibu, ini ada simulasi perhitungan PPh pasal 21 terkait PP 58 tahun 2023. Ini kita asumsi bahwa pegawai ini masuk ya, 1 tahun dari Januari sampai dengan Desember dengan perhitungan penghasilan pajaknya di non-gross. Dengan rincian penghasilan bahwa di masa Januari dia mendapatkan gaji sebesar 10 juta, ada tunjangan dari perusahaan sebesar 2 juta, mendapatkan lembur sebesar 500.000, ada juga asuransi yang ditanggungkan oleh perusahaan sebesar 200.000 JKK-nya, JKM-nya sebesar 1.000, ada BPJS Kesehatan sebesar 400.000. Kalau untuk perhitungan PP 21 bulanan ini kan semua rincian ini digabung menjadi satu. Maka bila dijumlah maka penghasilan brutonya sebesar 13.200.000. Karena kalau dari kasus ini status TKP-nya TK0, maka dikenakan tarif efektif bulanan kategori Ter A, yang dimana tarif pasal PPh 21-nya 5%. Jadi PPh pasal 21 terutangnya sebesar 660.000. Dan ini perhitungannya sama setiap bulan ya Bapak Ibu, teman-teman. Terus tiba-tiba si wajib pajak ini di April tiba-tiba menerima bonus atau THR nih, 12.500.000. Jadi perhitungannya sama, jadi dihitung kembali rinciannya seperti gaji, tunjangan, lembur yang didapat di masa April,
terus JKK, JKM, BPJS Kesehatan, lalu ada HR, maka penghasilan brutonya menjadi 25.800.000. Dan tarifnya itu berubah menjadi 10% karena ada penambahan penghasilan tidak teratur di masa April, yaitu sebesar 12.500.000. Jadi PPh di masa April itu sebesar 2.580.000. Lalu di masa terakhir, di masa Desember, semua penghasilannya itu disetahunkan seperti gaji 120 juta, tunjangannya selama setahun menjadi 24 juta, lembur 1.420.000, JKK-nya sebesar 2.400.000, JKM-nya 1.200.000. Ada BPJS Kesehatan sebesar 4.800.000, yang dimana rincian ini digabung menjadi satu menjadi penghasilan bruto sebesar 166.320.000. Dari penghasilan bruto tersebut lalu dilakukan pengurangan sebagai kayak biaya jabatan, JHT, JP, maka ketemu penghasilan neto setahunnya sebesar 156.772.848 rupiah. Lalu dikurangi PTKP, TK0 sebesar 54 juta, maka penghasilan kena pajaknya selama setahun sebesar 102.772.000. Lalu dikenain tarif pasal 17 yaitu sebesar 9.415.800. Lalu dikurangin sama PPh pasal 21 yang telah dipotong dari masa Januari sampai dengan November. Berarti PPh pasal 21 di kasus ini sebesar 444.800 rupiah. Selanjutnya ini ada kasus apabila ada pegawai tetap yang resign di pertengahan tahun dan penghasilan pajaknya itu di non gross up. Jadi sama ya Bapak Ibu teman-teman, perhitungannya kayak tadi, semua rincian penghasilan di perusahaan tersebut dijumlah menjadi satu, menjadi penghasilan bruto, lalu langsung dikenain tarif TER sebesar 5%. Lalu kalau bila ada pegawai mendapatkan bonus atau THR di hari raya, dimasukkan ke penghasilan brutonya, lalu dikenain tarif TER lagi. Karena si pegawai ini kerja hanya 4 bulan, maka langsung di bulan selanjutnya langsung disetahunkan dengan rincian seperti gaji sebesar 40 juta, tunjangan 8 juta, lembur sebesar 1.300.000, KK-nya 800, JKM-nya sebesar 400.000, BPJS Kesehatan sebesar 1.600.000, yang dimana rincian tersebut ini harus dijumlah menjadi satu menjadi penghasilan bruto sebesar 64.600.000. Lalu dari penghasilan bruto tersebut dikurangi pengurangan sebagai kayak biaya jabatan, JHT, JP yang nantinya akan menentukan penghasilan neto setahunnya sebesar 61.417.616 rupiah. Lalu dikurangi dengan PTKP karena di sini kasusnya PTKP-nya kan nol, berarti PTKP-nya sebesar 58.500.000. Lalu dikurangin hasil PKP-nya sebesar 2.917.000, lalu dikenain tarif pasal 17 sebesar 145.850 dan dikurangi oleh PPh pasal 21 yang telah dipotong di masa Januari sampai Maret. Maka ada lebih bayar di SPT-nya kasus ini jadi 1.794.150. Yang selanjutnya ini ada contoh kasus apabila pegawai tetap yang join di pertengahan tahun tapi membawa dipotong dari perusahaan lamanya. Jadi dari Januari sampai April dia bekerja di kantor lamanya, di bulan Mei sampai Desember dia bekerja di kantor barunya. Dengan rincian penghasilan seperti gaji 10 juta, tunjangan 2 juta, lembur 120.000, nantinya
rincian tersebut dijumlah menjadi satu menjadi penghasilan bruto sebesar 12.820.000. Lalu karena dia PTKP-nya K1, karena dikenakan TRB sebesar 4%, maka PPh 21 terutangnya sebesar 512.800. Perhitungannya sama setiap bulannya di, di akhir tahun di masa Desember, lalu dikali 12 seperti gajinya 80 juta, tunjangannya 16 juta, lembur 120, IKK, JKM dijumlah menjadi penghasilan bruto sebesar 101.720.000 rupiah. Dikurangi pengurang seperti biaya jabatan, JHT, JP, yang di mana menjadi penghasilan neto setahun sebesar 95.355.232. Dan si pegawai baru tersebut membawa bukti potong dari kantor lamanya sebesar penghasilan netonya 65 juta. Jadi penghasilan neto untuk diperhitungkan sebesar 160.355.232. Lalu dikurangi PTKP sebesar 63 juta karena dia PTKP-nya ke 1, maka PKP-nya sebesar 97.355.000 rupiah. Dikenai PPh pasal 21 menggunakan tarif pasal 17 sebesar 8.603.250 rupiah, dikurangi PPh pasal 21 yang telah dipotong di kantor sebelumnya sebesar 1. Lalu kita potong lagi oleh PPh pasal 21 yang telah dipotong di masa Mei sampai dengan November. Maka PPh pasal 21 masa Desember pegawai tersebut sebesar 4.942.450 rupiah. Mungkin sekian dari saya dan rekan saya. Mungkin sekian dari saya dan rekan saya. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya Novel terkait simulasi perhitungan yang di gross up. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, jadi sekarang kita akan simulasi perhitungannya ya, Mas Noval. Iya, Mas, betul. Baik, berarti sebelum masuk sesi Q&A kita akan masuk ke simulasi perhitungannya ya. Iya. Oke, baik, silakan. Baik, selanjutnya kita masuk untuk perhitungan pegawai tetap yang join di tengah jalan dan status pegawai ini expat ya. Di sini kita beri contoh untuk pegawai tersebut. Itu sifatnya dia pajaknya itu di gross up ya, sehingga menjadi tunjangan PPh. Di sini untuk pegawai tersebut kita lihat ya untuk penghasilannya itu ada benefit in cash maupun benefit in kind. Di sini benefit in cash kita lihat ada komponen gaji, tunjangan, lembur. Ini untuk yang teratur, lalu untuk yang tidak teratur sini ada bonus. Namun untuk bonus ini sepanjang tahun dia mendapatkan bonus atau THR. Lalu ada benefit in kind-nya itu asuransi ditanggung sama perusahaan. Itu ada JKK, JKM, serta BPJS. Sehingga penghasilan teraturnya untuk pada saat masa itu sebesar 25.032.967 rupiah. Ini kita case-nya itu anggap saja pegawai tersebut statusnya K3 sehingga masuk ke dalam golongan R-nya itu ke dalam RC. Sehingga untuk lapisan tarifnya itu berada di 9%, sehingga PPh 21 terutangnya pada masa tersebut itu sebesar 2.252.967 rupiah. Nah, kalau kita lihat PPh 21 terutangnya ini akan sama dengan tunjangan PPh-nya. Dia bersifatnya ditanggung oleh perusahaan atau dengan di gross up. Sehingga untuk tunjangan PPh sama PPh 21 terutangnya itu maka sama.
Lalu untuk perhitungan ini akan sama terus sampai dengan masa November, kecuali dengan masa Desember. Sekarang kita lanjut untuk masa Desember, perhitungannya itu kita jumlah, perhitungan PPh 21 masa Desembernya itu, kita jumlah penghasilan yang pegawai tersebut dapat dari dia bekerja selama di sini. Karena dia bekerja di masa Mei, sehingga sampai dengan masa Desember itu sebesar 8 bulan, sehingga mendapatkan penghasilan gajinya itu sebesar 160 juta. Lalu untuk tunjangannya itu sebesar 8 juta, karena ini jumlah dari dia kerja di sini sampai dengan masa Desember. Lalu asuransi tanggung jawab perusahaan, itu ada di JKK, JKM, dan BPJS Kesehatan. Sehingga mendapatkan penghasilan teraturnya itu sebesar 199 juta 817.900. Statusnya masih statusnya masih K3. Lalu untuk yang di Desember ini baru kita akan melakukan pengurangan biaya jabatan JHT dengan JP. Di sini sudah ada perhitungannya untuk pengurangan itu sebesar 4 juta, 3 juta 200 sama 764.000 sekian. Sehingga mendapatkan jumlah pengurang yaitu sebesar 7.964.768 rupiah. Sehingga penghasilan setahunnya itu pengurangan dari penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang sebesar 191.853.132 rupiah. Nah, karena dia pegawai ekspat, maka penghasilan neto setahunnya ini harus kita setahunkan menyesuaikan dengan masa dia kerja di sini. Sehingga mendapatkan penghasilan sebesar 287.779.698 rupiah. Lalu kita kurangi lagi dengan PTKP-nya dia, karena dia K3, PTKP-nya sebesar 72 juta. Hingga mendapatkan penghasilan kena pajak sebesar 215.779 rupiah. Lalu PPh pasal 21 turutannya itu menggunakan menggunakan tarif pasal 17 sehingga mendapatkan angka di 26.366.850. Sama seperti penghasilan netonya, PPh pasal 21 turutannya ini pun harus kita setahunkan menyesuaikan dengan masa pegawai tersebut bekerja. Sehingga mendapatkan 17.577.900. Lalu kita kurangkan dengan PPh pasal 21 yang telah dipotong dari masa sebelumnya. Selain masa pajak terakhir, berarti di sini dia bekerja dari masa Mei, maka kita kurangin dari masa Mei sampai dengan masa November. Kalau kita total besarnya sejumlah 15.770.796 rupiah. Lalu untuk PPh terutang masa Desember itu sebesar 1.807.131 rupiah. Perbedaannya dengan yang sebelumnya akan saya jelaskan, untuk ini gross up, jadi penghasilan take home pay-nya itu tidak akan terpengaruh dengan besarnya pajak yang akan dipotong. Ya, di sini ada pegawai tetap yang bekerja full dari awal tahun hingga akhir tahun. Terus adalah komponen untuk benefit incase-nya, di sini ada gaji, tunjangan, ada lembur juga. Lalu eh, penghasilan untuk tidak teratur tetap sama, ada bonus atau THR. Lalu untuk benefit in kind-nya itu ada asuransi ditanggung sama perusahaan, masih sama, ada JKK, JKM, dan BPJS Kesehatan. Ini kita bisa lihat untuk masa Januari, contohnya eh, pegawai tersebut menerima penghasilan sebesar 14.042.553 rupiah. Pada case ini kita contohkan itu dia status PTKP-nya itu TK0, jadi masuk ke dalam kategori TA. Besaran tarifnya kita balik lagi menyesuaikan penghasilan bruto yang dia dapat, berarti berada di lapisan 6%. Sehingga PPh 21 terutangnya itu sebesar 842.553 rupiah. Sama ya, karena ini dia sifatnya gross up, jadi tunjangan PPh 21-nya itu akan sama dengan tunjangan PPh. Maaf, PPh 21 terutangnya itu akan sama dengan tunjangan PPh. Perhitungan ini pun berlaku untuk seluruhnya ya, kecuali masa pajak terakhir. Ini April dia hanya nambah ada penghasilan tidak teraturnya itu berupa bonus atau THR. Namun untuk perhitungan ke bawahnya juga sama ya, menggunakan tarif efektif bulanan, menyesuaikan untuk tarifnya itu menyesuaikan dengan penghasilan brutonya. Lalu kita lanjut untuk perhitungan masa Desembernya ya.
Ini untuk perhitungan masa Desembernya sama seperti sebelumnya, penjumlahan gaji yang pegawai tersebut dapat dari masa Januari dengan masa pajak terakhir, itu masa pajak Desember. Di sini kita dapat angka gajinya itu sebesar 120 juta, lalu tunjangannya sebesar 24 juta, lalu lemburnya itu sepanjang tahun berjalan itu dia di 1.420.000. Lalu ada asuransi yang ditanggung sama perusahaan juga berjumlah 2.400.000, 1.200.000, dan 4.800.000, sehingga mendapatkan penghasilan teratur sebesar 164.897.500. Karena pada masa April dia mendapatkan THR atau bonus, sehingga di sini ada penambahan baru untuk penghasilan tidak teraturnya, yaitu sebesar 12.500.000, sehingga penghasilan bruto yang pegawai tersebut dapat sebesar 177.397.500. Sama seperti sebelumnya, dia masih dikurangi sama pengurangnya, yaitu biaya jabatan, JHT dengan CP. Di sini jumlah pengurangnya itu sebesar 9.547.152 rupiah. Sehingga mendapatkan penghasilan dari penghasilan bruto dikurangi sama pengurang, yaitu sebesar 160.850.348 rupiah. Lalu kita kurangi lagi dengan PTKP, dia status PTKP-nya TK0, berarti di angka 54 juta. Anda mendapatkan penghasilan kena pajak sebesar 113.850. Lalu untuk PPh 21 terutangnya itu menggunakan tarif pasal 17. Ada di lapisan 5% sama 15%, sehingga mendapatkan PPh 21 terutang dalam setahun itu di angka 11.077.500. Lalu kita kurangi dengan PPh 21 yang telah dipotong dari masa sebelumnya, dari masa-masa sebelumnya selain masa pajak terakhir. Kalau kita jumlah di sini dari masa Januari sampai dengan masa November, yaitu sebesar 10.393.367. Lalu untuk PPh 21 terutang pada masa Desember, yaitu sebesar 684.133 rupiah. Di sini kita coba juga untuk perhitungan lainnya untuk pegawai tidak tetap. Di sini kita coba untuk yang pegawai tidak tetap dibayarnya harian. Contoh saja di sini ada seorang pegawai menerima penghasilan dalam sehari itu sebesar 460. Ini kita lihat ya untuk tarifnya, untuk ringkasannya ini untuk tarif efektif yang terbaru ini, penghasilannya dia sudah berada di angka lebih dari 450.000. Berarti dia ada di layer kedua. Lebih dari 450.000 per hari sampai dengan 2,5 juta hari. Berarti ini perhitungannya menggunakan 0,5% dikali dengan penghasilan bruto harian. Sehingga di sini penghasilan brutonya itu kita kali langsung 460.000, kita langsung kali dengan 0,5%. Sehingga untuk pegawai tersebut yang menerima penghasilan ini akan dikenakan pemotongan pajak pasal 21 sebesar 2.300. Lalu selanjutnya di sini ada kita coba lagi untuk penghasilan yang diterima, ini coba kita ganti ya menjadi 5 juta misalnya. Untuk penghasilannya itu kita coba ganti menjadi 5 juta. Jadi pada di hari tersebut mereka mendapatkan penghasilan sebesar 5 juta rupiah. Perhitungannya masih sama, namun lapisan tarifnya itu dia sudah berada di tarif di lapisan ketiga, yaitu lebih dari 2,5 juta per hari. Sehingga perhitungannya itu kita kalikan dengan 50% terlebih dahulu, baru kita kalikan dengan tarif pasal 17. Hingga untuk tarifnya itu di 5%, lalu untuk PPh 21 terutangnya itu sebesar 125.000. Lalu untuk yang pegawai tidak tetap bayar bulanan. Di sini kita lihat penghasilan pegawai tersebut ini tidak sama ya. Jadi dia tiap bulannya itu berbeda-beda. Lalu kita coba case-nya ini di TK0 sehingga untuk TER-nya itu berada di TER A. Lalu untuk tarif pemotongannya itu menyesuaikan dengan penghasilan bruto yang pegawai tersebut dapat. Di sini kita coba lihat ya. Pada masa Januari penghasilan pegawai tersebut itu sebesar 6 juta. Lalu karena dia TK0 dan masuk ke dalam kategori TER A, maka lapisan tarif yang didapat itu sebesar 0,75%. Sehingga PPh pasal 21 terutang pada masa Januari, yaitu sebesar 45.000.
Untuk masa Februari, ini penerima penghasilan 4,5 juta, namun tarifnya itu di angka 0%. Di sini kita bisa lihat untuk ininya ya, untuk lapisan tarifnya. Untuk Februari dia berada di penghasilannya itu di 4,5 juta. Kita lihat di sini dia berada di lapisan pertama tarifnya karena dia belum menyentuh di angka 5,4 juta. Sehingga penghasilan tersebut dikenakan tarif pemotongan sebesar 0%. Lalu di masa Maret, penghasilan pegawai tersebut sebesar 5,5 juta. Kita coba lihat lagi di sini. 5,5 juta berada di TER A, balik lagi kita lihat juga status PTKP-nya, lalu dia berada di lapisan kedua, di range 5,4 juta Rp1 sampai dengan 5.650.000. Sehingga berada di tarif 0,25% hingga PPh 21 terutang pada masa Maret sebesar 13.750. Begitupun sebaliknya, dia juga tetap harus melihat penghasilan yang diterima dan PTKP-nya untuk menentukan masuk ke dalam jenis golongan apa. Sebagai catatan juga, untuk penghasilan yang tidak terutang PPh-nya tetap dibuatkan bukti potongnya, rekan-rekan semua. Lalu untuk yang terakhir, di sini ada untuk bukan pegawai. Di sini kita coba perbandingkan ya antara PMK 168 dengan per 16 tahun 2016. Kita coba lihat lebih gampang mana perhitungannya dan lebih ringkes mana gitu. Dan PPh yang terutang itu lebih lebih kecil yang mana. Di sini kita coba menggunakan PMK 168 terlebih dahulu. Di sini dia penghasilan dari masa Januari sampai dengan masa Desember itu flat, di penghasilan bruto sebesar 45 juta. Lalu untuk dasar pengenaan pajaknya, untuk perhitungannya itu untuk bukan pegawai kan di PMK 168 ini di peraturan terbaru ini itu perhitungannya menggunakan tarif pasal 17 dikalikan dengan 50% dikalikan dengan penghasilan bruto. Lalu pengenaan pajaknya berarti kita kalikan dengan 50% terlebih dahulu. Lalu kita kalikan dengan tarif pasal 17 yaitu untuk 22.500 masih berada dalam lapisan pertama hingga mendapatkan persentase tarif sebesar 5%. Lalu untuk PPh 21 terutang pada masa Januari yaitu sebesar 1.125.000. Dan ini berlaku perhitungan untuk masa-masa selanjutnya. Karena dia bersifatnya flat, jadi untuk tarifnya juga di sini masih flat ya, rekan-rekan semua, dan PPh terutangnya juga masih sama semua. Selanjutnya kita coba melakukan perhitungan menggunakan per 16 tahun 2016. Di sini penghasilannya masih sama dari masa Januari sampai dengan masa Desember. Ini flat di penghasilan bruto 45 juta. Hitungan masih sama menggunakan uh, penghasilan bruto dikali dengan 50% dikalikan dengan tarif pasal 17. Namun bedanya dengan PMK 168, di sini di per 16 itu sifatnya dia kumulatif ya untuk menentukan tarif pasal 17-nya. Baik, untuk itu kita coba lihat seksama pada tabel di sini. Untuk masa Januari, dasar pengenaan pajaknya itu 50% dari penghasilan bruto yaitu sebesar 22.500. Sehingga dasar pengenaan pajak akumulasinya itu masih di 22.500. Sehingga untuk tarif yang dikenakan itu, untuk tarif pasal 17-nya itu, berada di lapisan pertama, yaitu dengan tarif 5%. Sehingga PPh 21 terutangnya itu berada di 1.125.000. Februari juga perhitungannya masih sama, 50% dikalikan dengan penghasilan bruto, baru kita tentukan tarif pasal 17-nya. Akumulasi DPP-nya ini, dasar pengenaan pajak ini masih memasuki lapisan pertama, sehingga untuk persentasenya tarifnya itu masih berada di 5%. Sehingga untuk Februari PPh 21 terutang itu masih sama dengan Januari, yaitu sebesar 1.125.000. Nah, kita baru lihat di masa Februari, penghasilannya ini persentasenya terpecah menjadi 2. Kita lihat di sini, penghasilan DPP-nya itu masih sama ya, di angka 22.500, namun persentasenya itu berbeda. Ada yang 5%, dan ada juga yang 15%. Nah, kita lihat, jadi untuk masa Maret ini kita pecah dulu. Untuk kita lihat DPP akumulasinya itu untuk
memenuhi layar pertama, yaitu sebesar 60 juta, kita masih kurang di angka 15 juta rupiah. Hingga 15 juta rupiahnya ini kita kalikan dengan 5%, lalu untuk sisanya itu kita kalikan dengan layar berikutnya, yaitu sampai dengan 250 juta sebesar 15%. Jadi 15 juta kita kali dengan 5%, mendapat PPh 21 terutangnya sebesar 750.000. Lalu untuk yang sisanya 7.500.000 kita kalikan dengan 15%, sehingga mendapatkan 1.125.000. Hingga PPh pasal 21 terutang pada masa Maret itu jumlah sebesar 1.875.000. Begitupun perhitungan untuk selanjutnya masih sama. Di sini Desember juga terjadi perpecahan tarif ya. Jadi perpecahan tarif dan perhitungan juga sama. Di sini kita coba lihat. Masa Desember itu DPP-nya itu masih di 22.500. Namun kita lihat DPP akumulasinya sampai dengan masa November itu sudah berada di 247.500. Sehingga untuk memenuhi sampai dengan lapisan kedua itu kita masih kurang di 2.500.000. Sehingga 2.500.000 ini kalikan dengan tarif 15%, lalu selebihnya kita kalikan dengan lapisan ketiga, yaitu di kisarnya di 25%. Sehingga untuk masa Desember, di sini pegawai tersebut dikenakan PPh 21 terutang sebesar 5.375.000. Nih, kita coba lihat ya perhitungannya. Antara PMK 168 dengan Per 16 tahun 2016, kita lihat dari segi perhitungan, dia PMK 168 ini lebih ringkas dan lebih gampang pahami. Dia menggunakan perhitungannya itu tidak ada akumulasi DPP-nya. Sementara untuk yang di Per 16, dia harus diakumulasikan DPP-nya terlebih dahulu. Satu-satu gitu. Kita jumlah dulu DPP akumulasinya, apabila dia sudah melebihi batasan layar pada tarif pasal 17, maka presentasinya pun harus berubah. Terus kita coba lihat dari segi PPh 21 yang terutangnya. Pada PMK 168 tahun 2023 ini, itu hanya memotong sebesar 13.500. Kita coba bandingkan dengan Per 16 tahun 2016. Di sini cukup gede ya, hampir 50% perbandingannya, yaitu sebesar 36.500. Jadi bisa dikatakan dengan adanya peraturan terbaru ini, perhitungan bukan pegawai itu bisa dibilang lebih gampang dipahami dan lebih ringkas seperti itu. Oke, selanjutnya saya kembalikan. Cukup sekian untuk simulasi perhitungan PPh 21-nya. Kita kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih semuanya yang telah mendengarkan pemaparan materi dari kedua narasumber. Pusing ya? Boleh teks di kolom chat nih yang pusing atau yang nggak pusing tentang update tarif efektif rata-rata terbaru. Nah, untuk Bapak Ibu semua yang ingin mengetahui perhitungan tarif PPh 21 secara otomatis atau secara sistem, boleh menghubungi kami di Grid HR atau menghubungi nomor saya di 0821 2254 2299. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih jauh tentang cara perhitungan secara manual, bisa langsung menghubungi ke kontak person tadi yang Inatex Jakarta, yang dimana nanti akan langsung di follow up oleh Mbak Sarah atau timnya. Oke, kalau begitu kita langsung masuk ke sesi Q&A ya. Kita punya waktu sekitar 20-30 menit lagi. Mungkin ada beberapa yang sudah dijawab di kolom Q&A yang tadi bertanya. Mohon dicek. Lalu juga nanti teman-teman yang belum jawab, coba kita akan jawab sekarang. Nanti untuk sesi Q&A ini dari Mas Yoga dan Mas Nopal yang akan membawakan ya, berarti ya. Nanti pertanyaannya akan dipilih langsung ya, Mas Yoga ya. Iya, sudah, Baik, sudah silakan kalau dipilih. begitu. Baik, mungkin yang bertanya kalau misalkan memang ada di slide materi tadi boleh diperlihatkan agar lebih jelas. Kalau tidak ada di materi boleh langsung dijawab langsung saja. Oke, kalau begitu saya persilakan kepada Mas Nopal dan Mas Yoga untuk ambil alih di sesi Q&A ini. Silakan. Terima kasih untuk Mas Fadli. Sekarang teman-teman kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Yang pertama dari Anonymous. Pertanyaannya, izin bertanya Pak Yoga. Untuk karyawan yang masa
kerjanya berakhir di Januari, berarti perhitungannya langsung dihitung semua komponennya ya. Ini langsung aku jawab ya. Jadi iya Pak Aninimus, langsung dihitung semua penghasilannya, kenikmatan atau natura di masa Januari dan dihitung dengan pasal tarif 17 atau tarif progresif. Selanjutnya untuk Ibu Intan. Pak Yoga izin bertanya, untuk status visa dengan tanggungan masuk ke ter mana? Jadi untuk kasus visa dengan tanggungan berarti misalnya wanita atau pria jika bisa tapi tanggungannya satu berarti TK garis miring satu atau masuk kategori TRA. Apabila wanita atau pria jika bisa harta tapi tanggungannya dua berarti masuk ke TK garis miring dua atau TRB. Lalu apabila wanita atau pria jika bisa harta tapi mempunyai tiga tanggungan berarti TK strip garis miring tiga yaitu masuk kategori TRB. Selanjutnya ke pertanyaan Ahmad Sanhaji. Pak izin bertanya, apakah aplikasi ini sudah otomatis memotong PPh pasal 21 untuk wajib pajak atau membuat laporan mandiri juga ke DJP? Jadi Pak Ahmad Sanhaji untuk pemotongan sama seperti sebelumnya akan dipotong oleh perusahaan dan di akhir tahun karyawan lapor mandiri dengan bukti potong A1 dari perusahaan. Selanjutnya dari Pak Aninimus lagi nih. Pertanyaannya, apakah tax bond by company sudah tidak bisa diaplikasikan lagi dengan aturan yang baru? Pak Aninimus, jadi jawabannya itu metode gross up atau bond by company masih bisa dengan menambahkan komponen tax allowance. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan dari Pak Edvin. Pak izin bertanya, jadi untuk pegawai tetap yang terima gaji bulanan, perhitungan pajak Januari sampai dengan November itu tidak dipotong iuran pensiun yang dari BPJS ya. Jadi jawabannya Pak Jatfin ini Pak betul. Jadi untuk perhitungan PPh pasal 21 selain masa pajak terakhir, perhitungannya cukup di total seluruh penghasilan yang bersifat teratur dan dikenakan tarif ter bulanan berdasarkan status PTKP penerima penghasilannya dan penghasilan brutonya. Selanjutnya menjawab pertanyaan dari Ibu Eva Susanti. Izin bertanya, untuk karyawan yang mendapatkan kendaraan dinas, apakah dikenakan PPh 21 juga dalam perhitungan TER ini? Bu Eva izin menjawab, apabila kendaraan tersebut merupakan fasilitas atau kenikmatan yang, di- yang diterima hanya untuk pegawai tersebut, maka harus diperhitungkan ke dalam jumlah penghasilan bruto. Dikarenakan fasilitas tersebut merupakan natura atau kenikmatan menurut PMK 66 tahun 2023. Akan tetapi terkait kenikmatan kendaraan tersebut harus dikurangkan dengan threshold atau batasan yang ditentukan oleh kenikmatan tersebut yang teratur dalam PMK 66 tahun 2023. Terakhir untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ridho Irawan. Maaf Bapak Ibu, izin bertanya, perhitungan campuran satu periode pengkajian ini apakah jika dalam satu periode tersebut terdapat beberapa minggu di Desember atau aturan lama dan sebagian di bulan Januari menggunakan aturan baru? Jadi untuk Pak Ridho jawabannya terkait hal ini mungkin dikarenakan cut off payroll. Biasanya payroll yang dibayarkan merupakan atas payroll Januari, maka ketika pembayaran nanti di bulan Januari menggunakan tarif PPh 21 yang digunakan menggunakan tarif TER bulanan yang berlaku sesuai PP 58 tahun 2023. Untuk sesi kedua terkait Q&A dilanjutkan oleh rekan saya Novalis Sultan.
Oke, rekan-rekan semua, kita lanjut lagi untuk sesi tanya jawabnya. Di sini saya akan coba menjawab pertanyaan dari Atika Rahmawati. Yaitu pertanyaannya, jika istri bekerja NPWP terpisah dengan suami, apakah nantinya menggunakan NIK suami secara pelaporan SPT plus bukti potong dan status dalam perhitungan TER masuk golongan TK0? Ya, untuk wanita yang bekerja dan status NPWP-nya terpisah, menggunakan TER-nya itu masuknya ke dalam TER TK0, benar. Kemudian untuk pelaporan SPT tahunannya itu, paham pribadi nanti pada saat pelaporan SPT tahunan itu nanti ada eh, apa lembar di mana nanti penghasilan suami dengan istri itu digabung. Selanjutnya saya coba menjawab dari Sherina Amalia. Di sini pertanyaannya, bagaimana menghitung teks reguler dan irreguler di bulan yang sama dengan case? Satu, proses pembayaran teks reguler dan irreguler di hari yang sama. Kedua, proses pembayaran teks reguler dan irreguler di hari yang berbeda. Jadi mungkin maksud dari uh, Ibu Sherina ini, bagaimana jika di bulan yang sama terdapat penghasilan yang bersifat teratur dan tidak teratur ya, dibayarkan di bulan yang sama. Seperti yang kita tahu, pemotongan PPh pasal 21 dipotong berdasarkan penghasilan yang dibayarkan dalam satu masa pajak. Maka pemotongannya bisa dilakukan secara bersamaan jika pembayaran payroll di akhir bulan, sehingga PPh-nya itu akan dibayarkan pada akhir bulan gitu, pemotongan PPh-nya. Atau apabila pembayaran dilakukan secara terpisah, pemotongannya bisa dilakukan terlebih dahulu atas penghasilan yang tidak teraturnya, yaitu berupa THR, atau berupa THR seperti itu, dengan tarif bulanan atas THR tersebut. Lalu ketika akhir bulan, pembayaran payroll ditotalkan dengan THR beserta penyesuaian tarif THR-nya. Seperti itu. Jadi yang pertama tadi itu untuk pembayaran digabung, lalu untuk yang tadi dipisah itu menggunakan, jadi pada saat penerimaan uang tidak teraturnya itu, kita mencoba potong dulu, lalu pada penghasilan selanjutnya kita baru potong kembali menyesuaikan tarifnya. Selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Meyrista, yaitu dengan adanya tarif baru ini, untuk pelaporan pajak bulanan, apakah masih menggunakan aplikasi SPT atau ada aplikasi lain? Oke, jawabannya itu sampai dengan saat ini masih menggunakan aplikasi SPT. Namun akan ada penyesuaian nantinya untuk aplikasi pelaporan dengan aturan baru ini. Yang seperti kita tahu, sampai dengan saat ini masih belum ada pemberitahuan mengenai update aplikasi ISPT-nya. Semoga kita juga berharap sih untuk aplikasi update-nya ini, untuk ISPT terbaru ini, ya terlalu lama ya. Lalu selanjutnya dari Zeanet Lisbeth, yaitu tujuan perhitungan ini apa ya? Perubahan terlihat lebih mudah, namun setelah ditarik sampai Desember, maka PPh 21 membebani pekerja. Tujuannya itu baik untuk pertanyaan dari Zainat Libes tadi, itu tujuannya itu nih, kita berada di slide PPT, yaitu memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi wajib pajak untuk menghitung pemotongan PPh 21 di setiap masa pajak. Karena di sini kalau kita lihat dari peraturan sebelumnya itu, hitungannya itu kan lumayan ribet, kita setahunkan terlebih dahulu, kita kurangi sama pengurang setiap bulannya, lalu habis itu kita kurangi PTKP. Nah, dengan adanya peraturan baru ini, penghasilan brutonya itu kita langsung menggunakan tarif efektif bulanan. Seperti itu yang sudah dipaparkan pada PPT tadi. Mungkin ketinggalan, kita kasih lihat. Ini untuk tarif-tarifnya ya. Terlihat kalau kita lihat secara sesama memang lebih mudah untuk setiap masanya. Namun setiap akhir bulannya memang lebih besar karena harus menyesuaikan dengan yang lainnya. Ini untuk yang TRA dengan status PTKP, TK0, TK1, dan K0. Lalu untuk TRB itu dengan status PTKP di TK2, K1, TK3, dan K2.
Lalu untuk di terse itu di K3. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Hyandi Cindra. Untuk perhitungan PPh satu full year atau aktual 2024, untuk tarif perhitungan lapisan PKP, apakah ada perubahan tarif peraturan sebelumnya? Di sini saya juga coba share screen lagi. Nah, ini kita coba lihat secara seksama ya. Kalau kita lihat itu untuk yang apa lapisan PKP-nya itu tidak berubah ya, penghasilan kena pajaknya. Ini kita lihat kan di sini sebelum berlakunya PP 58 di sebelah kanan ini setelah berlakunya PP 58. Nah, kita paling hanya perbedaan itu di jumlah PPh pasal 21-nya ini. PPh pasal 21 yang telah dipotong pada masa sebelumnya, selain masa pajak terakhir. Kalau kita lihat, ini perhitungan dari gaji sampai dengan PKP, PKP setahun itu masih sama. Lalu penghasilan kena pajak setahun juga sama. Lalu PPh 21 terutang itu juga sama di masa pajak terakhir sekian. Namun untuk yang perbedaannya itu berada di PPh 21 yang telah dipotong masa sebelumnya. Kalau sebelum berlakunya PP 58 ini, totalnya itu berada di 2.488.750 dengan cash ini ya, dengan cash yang tadi sudah dipaparkan, sehingga PPh 21 pada masa Desember itu berada di 226.250. Lalu setelah berlakunya PP 58, kita hanya perbedaan pada PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya. Sehingga totalnya itu kalau menggunakan PP 58 itu sebesar 2.200.000. Lalu untuk PPh pasal 21 Desember itu memang lebih besar, yaitu jadi 515.000. Seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan dari Yanriko Purba. Kita ada status bukan pegawai dengan penghasilan dibayar bulanan dengan penghasilan bruto sebesar 750.000 setiap bulan. Bagaimana perhitungan PPh 21? Di sini kita perhitungan PPh 21-nya menggunakan tarif yang ini. Oke, nih. Untuk pertanyaan tersebut kita menggunakan tarifnya itu ini sama, dia bukan pegawai, jadi menggunakan tarif pemotongannya itu sebesar perhitungannya itu menggunakan tarif pasal 17 dikalikan dengan penghasilan bruto dikalikan dengan 50%. Kita ambil contoh kayak gini ya, kayaknya kurang lebih sama. Dalam sebulan dia menerima 750.000. Jadi perhitungan itu gampang nih, 50% dikalikan dengan 750.000 sehingga mendapat 300 sekian. Mohon maaf, itu ada gangguan sedikit tadi. Jadi kita lihat ya, tadi kan pertanyaan dia menerima penghasilan sebesar 750.000 dalam satu bulan, sehingga perhitungannya itu sama seperti ini. Ini Pak lihat ya. Nih, jadi perhitungannya itu kita asumsi saja di sini 50% dikalikan dengan 750.000. Lalu hasilnya penghasilan dasar kena pajaknya itu kita kalikan dengan 5% karena dia penghasilannya masih masuk ke dalam lapisan pertama yaitu di maksimal 60 juta. Seperti itu. Lalu untuk pegawai, lalu pertanyaan dari Aro, Aro, Aromimus. Selanjutnya pertanyaan dari anonim. Untuk pegawai tidak tetap harian, apakah berlaku seperti sebelumnya? Bila tidak 11 hari,
dan penghasilannya di bawah 4,5 juta, kena pajaknya itu 0%. Baik, kita coba share screen kembali. Kita lihat secara sesama, pada peraturan yang terbaru ini tidak menjelaskan berapa jumlah hari kerjanya itu untuk mengenakan pajak. Jadi yang harus kita fokuskan itu penghasilan brutonya dia dalam, langsung kita kalikan dengan per harian yang berlaku di sini. Jadi di sini dia anggap saja penghasilan dia 2,5 juta. Berarti untuk 2,5 juta ini, 2,5 juta dalam sehari, misal dia dibayar harian, berarti dia pengenaan pajaknya itu menggunakan tarif pasal 17 kalikan 50% dikalikan dengan penghasilan bruto. Namun apabila dia dibayar bulanan, misal dia sebulan dapat penghasilannya 4,5 juta, berarti untuk perhitungannya itu menggunakan tarif efektif bulanan dikalikan dengan penghasilan bruto. Selanjutnya, ada pertanyaan dari Alfi Octavia. Untuk pegawai intern, penerapannya bagaimana ya? Apakah kena tarif bukan pegawai? Atau penghasilan pegawai intern tersebut, misal penghasilan pegawai intern tersebut 100.000 per hari, dan dibayarkan setiap bulan, jadi setiap bulan jika full bekerja maka total 2,2 juta. Nah, untuk pegawai intern ini masuknya ke dalam serta kegiatan. Ini kita coba buka slide PPT-nya kembali untuk mengingat perhitungannya. Karena untuk pegawai intern ini masuknya ke dalam subjek lainnya, maka perhitungannya itu masuknya ke dalam peserta kegiatan, yaitu tarif pasal 17 dikalikan dengan penghasilan bruto. Jadi perhitungannya itu, kalau dia di sini dalam 1 bulan menerima penghasilan sebesar 2,2 juta, maka kita langsung kalikan dengan tarif pasal 17. Tarif pasal 17-nya berada di tarif 5%. 5% dikalikan dengan 2,2 juta. Maka PPh turutannya itu hasil dari perkalian tersebut. Oke, karena kita keterbatasan waktu dan pertanyaan yang diberikan itu cukup banyak, jadi cukup sekian sesi tanya jawab yang dapat kita jawab secara langsung, dan sudah ada beberapa pertanyaan yang dijawabkan melalui kolom chat. Untuk selebihnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Noval dan Mas Yoga. Teman-teman semuanya, mohon maaf sebelumnya apabila pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya tidak bisa kami jawab secara langsung. Oke, sebentar. Saya akan aktifkan dulu. Baik, terima kasih. Luar biasa menarik ya sharing kita tentang peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023 ini. Mungkin waktu 2 jam, 3 jam tidak akan cukup untuk membahas keseluruhan materi. Oke, ada yang bertanya untuk cara scan barcode. Silahkan boleh dilihat di layar link di layar laptop teman-teman masing-masing. Bapak Ibu semuanya bisa scan melalui handphonenya, atau yang di handphone boleh buka kolom chat. Kita akan mengirimkan link scan barcode-nya. Bisa dikirimkan ya untuk scan barcode linknya. Oke, sebentar nanti kita akan kirimkan untuk link scan barcode yang tertera di kolom chat. Jadi buat Bapak Ibu semua yang menggunakan handphone, oke, yang pakai handphone boleh nanti sebentar ditunggu. Kita akan kirimkan, boleh buka di kolom chat. Nanti kita akan kirimkan linknya, bisa diklik. Nanti langsung isi beberapa pertanyaan. Jadi untuk mendapatkan sertifikat, Bapak Ibu semuanya bisa scan barcode yang ada di layar.
Nanti sertifikat akan dikirimkan melalui email dalam beberapa hari kerja. Ada? Ada ya? Oke, boleh tunggu sebentar. Baik, sudah terlihat ya untuk link surveinya Google Form. Di situ sudah terlihat yang menggunakan handphone. Boleh klik link tersebut karena sertifikat materi kita akan mengirimkan ke email terdaftar yang nanti emailnya itu boleh Bapak Ibu semua input di dalam survei tersebut. Jangan sampai salah. Rating 1 sangat tidak puas, 10 paling puas. Terima kasih. Oke, kalau begitu sambil menunggu saya akan pamit undur diri. Saya ingin berterima kasih sebelumnya kepada tim Inatex Jakarta yang sudah memberikan waktunya untuk kita mempresentasikan tentang regulasi pemerataan pemerintah ini nomor 58 tahun 2023. Mungkin di lain waktu kita akan adakan lagi karena waktunya yang sangat terbatas, 2 jam tidak cukup ya. Oke, saya ingin berterima kasih kepada Mbak Sarah, Mbak Noval, dan Mas Yoga yang telah memaparkan materi yang sangat luar biasa. Kepada Bapak Ibu juga saya ingin mengucapkan banyak terima kasih yang meluangkan waktunya untuk hadir dalam webinar pada siang sore hari ini. Semoga ilmu yang tadi, ya, kenapa maaf? Gak ada ya, oke. Semoga ilmu yang tadi disampaikan oleh tim Inatex bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Dan kami selaku tim Grid Day HR dan Inatex Jakarta, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam acara webinar pada siang hari ini, sore hari ini. Semoga kita dapat bertemu kembali di acara selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Selamat sore Terima kasih Mas teman-teman. Fadli, Terima kasih rekan-rekan semua tim yang sudah Inatex semuanya. bergabung. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Terima kasih.
a long time. Yes, ma'am. A lot of water under the bridge. Some of the old songs, Sam. Yes, ma'am. Leave him alone, Miss Elsa. You bad luck to him.